Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama saya Tondi Manangka dan rekan saya Namira Tasya dalam program Healthy Way, semangat untuk gaya hidup sehat. Nah pemirsa, dalam 30 menit ke depan saya dan Namira akan membahas seputar kesehatan, dan kali ini Namira ada pertanyaan seputar dengan ada nggak sih cara untuk menganalisis atau memprediksi ke depannya kita akan berpotensi berpenyakit apa. Nah Mira, kemarin kamu baca apa sih emangnya? Iya loh Kak, kemarin aku habis baca berita nih, katanya Indonesia itu menjadi negara penderita diabetes tertinggi. Ngeri nggak sih? Ya ngeri sih, tapi sebetulnya itu ada cara loh untuk mempreventifkannya atau mencegahnya. Kamu tahu nggak sih? Emang gimana caranya? Ke dukun? Ya ngaco, enggak dong, nggak usah ke dukun, beda. Jadi ada namanya tes ya? genomik. Kamu tahu tes genomik nggak? Apa sih genomik itu? Tes DNA. Emangnya gue mau cari bapak kandungnya siapa? Bukan, emang warisan belum cair. Bukan. Enggak dong, tapi tes DNA itu ternyata banyak manfaatnya, nggak cuman buat memastikan bahwa ini keturunan atau bukan, tapi banyak loh manfaatnya. Makanya aku udah bawain kamu dokter nih spesial, dan namanya Dokter Dwi Radi Salim, yaitu seorang product manager laboratorium diagnos Menteng Jakarta. Selamat siang dok. Selamat siang. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Aduh, gimana nih Mir? Kamu mau nanya apa nih sama dokter nih? Emang bener ya dok, kalau kita kan aku baca berita tentang diabetes nih menjadi penyakit yang cukup tinggi nih di Indonesia. Ya, betul. Bener gak sih ada tesnya katanya Kak Tondi? Katanya kita bisa pakai tes genomik tuh dok. Oke, mungkin sebelum ke arah sana kali ya. Jadi kita memang harus tahu dulu tes genomik itu apa sih gitu kan. Nah, jadi memang dari tes genomik itu adalah suatu pemeriksaan yang memeriksakan berbasis DNA ya. Karena dari berbasis DNA biasanya yang dicek itu adalah variasi dari genetiknya, dan memang tubuh kita itu sudah ada genetik kan dari lahir, dan memang kita terlahir itu setengah dari ayah, setengah dari ibu gitu kan. Dan memang genetik itu seperti blueprint. Sama aja, seperti kita membangun rumah, kita kan ada arsiteknya kan, nah ada sketsanya, nah itu genetik kita. Tapi kan istilahnya ketika apakah akan muncul, apakah dari arsitek itu akan menjadi suatu rumah yang utuh, itu kan memang dipengaruhi lingkungan. Tetapi kita udah tahu nih dari bawaannya itu akan seperti apa. Jadi dari pemeriksaan genomik ini, memang kita bisa mengetahui resiko kedepannya seperti apa. Oke, tapi memang ini ya dok ya, kalau misalnya dari tes genomik itu apa sih misalnya memprediksi penyakit itu seperti apa sih dok? Memang dari hasilnya apa kayak gimana? Oke, mungkin kita sudah tahu ya dari program Kemenkes kan memang ada suatu hal yang disebut dengan PTM atau penyakit tidak menular. Dan memang dari penyakit tidak menular ini memang bisa diturunkan. Karena tahu ya, misalkan seperti hipertensi, diabetes. Yang genetik ya dok? Iya, itu penyakit yang bisa diturunkan gitu. Dan memang seseorang itu punya bakat, tapi bukan bakat yang baik-baik aja. Jadi memang seseorang itu punya bakat penyakit pun ada sebenarnya. Jadi memang dari salah satu variasi genetik ini pasti akan membawa suatu susunan yang kemungkinan muncul untuk terjadinya suatu penyakit ke depannya berdasarkan dari variasi genetiknya. Dan itu memang ada jadi diambilnya itu berdasarkan statistika. Jadi misalkan nih Mbak dan Mas gitu ya, istilahnya tuh ada susunan genetik tertentu. Nah itu tuh dicek dari WGAS. Jadi ada Whole Genome Association Studies istilahnya. Jadi seluruh genetik di Indonesia, bukan di Indonesia tapi di dunia itu tuh ada data statistiknya. Ketika ada muncul variasi genetik A, B, C, berarti ada kemungkinan muncul penyakit tertentu seperti itu. Oke, tapi itu penyakit memang spesifik ya dok ya, bukan penyakit yang memang penyakit genetik ya dok. Penyakitnya itu memang spesifik itu aja biasanya. Sebenarnya sekarang itu di Indonesia udah banyak berkembang dan memang sudah banyak juga yang mengeluarkan produk yang serupa. Jadi istilahnya bisa mengecek hampir 200 penyakit lebih yang bisa dicek melalui pemeriksaan genomik ini. Oh 200 banyak banget loh itu. Malah sekarang udah makin banyak sih sebenarnya, bukan cuma 200. Jadi yang kita tahu nih ya kan, kalau orang awam tahu kan tes genomik, apa sih, pasti itu tes DNA, terus kayak cuma bisa tahu kayak tes DNA berarti untuk garis keturunan biasanya. Ya. Ternyata tuh tes genomik itu banyak ya dok. Banyak jenisnya banget. dan banyak manfaatnya banget. Ya kan. Nah kira-kira nih selain potensi penyakit, tadi kan kita udah bahas tentang potensi penyakit gitu ya. Informasi apa sih dok dari tes genomik ini yang bisa didapat selain dari mendeteksi penyakit yang dimiliki oleh seseorang itu? Oke, berarti kita berbicara tentang jenis-jenis pemeriksaan genomik ya. Jadi memang jenis-jenisnya itu memang dibagi beberapa gitu ya. Jadi ada yang prediktif, ada yang screening, dan ada untuk keperluan diagnostik pun ada.
Jadi dibagi, kalau saya sih membaginya di 3 rumah besar ya, untuk mempermudah gitu, sebagai informasi. Jadi prediktif itu yang tadi, seperti apakah kita bisa mengetahui penyakit tertentu ke depannya kita akan muncul atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan prediktif juga terkait nutrigenomik. Nutri kan berarti dari nutrisi nih. Yes. Berarti hubungan antara genetik dan bagian nutrisinya. Jadi bagaimana tubuh kita memetabolisme. Kadang kan ada orang udah diet capek-capek tapi nggak turun-turun. Nggak cocok kan Nggak cocok. dietnya, ya. Terus kok yang satu misalkan nih temennya, yang A istilahnya makan jorok tapi nggak gendut-gendut gitu kan, nggak gemuk-gemuk gitu ya. Tapi yang satu makan biasa aja, makan sehat tapi gampang gemuk gitu. Nah, itu memang ada juga seperti itu karena kecenderungan untuk memetabolisme dari makanannya. Terus ada juga farmakogenomik. Farma berarti dari farmasi kan kita tahunya. Berarti masalah obat-obatan. Jadi obat-obatan yang akan muncul, istilahnya itu muncul di sini adalah bagaimana memetabolisme suatu obat dan apakah mempunyai efek samping yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang rata-ratanya. Oke. Jadi misalkan gini, misalkan Mas menggunakan paracetamol 500 mg. Oke. Mempan nih untuk nurunin demam. Tapi untuk Mbak, pakai 500 tuh nggak mempan. Cocoknya pakai yang 650 mg. Nah, itu bisa ketahuan berdasarkan dari susunan genetiknya. Oke, sama alergi obat itu berarti Kalau bisa alergi sebenarnya setelah didiskusikan lebih panjang bahwa tidak dikaitkan dengan reaksi alergi. Karena memang untuk reaksi alergi obat itu sangat kompleks. Jadi untuk farmakogenomik ini tuh lebih ke bagian bagaimana memetabolismenya obat, terus bagaimana terkait dosisnya. Apakah bisa mendapatkan efek yang maksimal dengan diturunkan dosis, ataukah misalkan harus dinaikkan dosisnya atau mengikuti standar dosis. Karena kan biasanya kalau kita berobat dari dokter itu banyak ya langsung ya, 3 obat, 4 obat, 5 obat gitu. Dan kadang-kadang jadi trial and error kan. Jadi istilahnya udah berobat 3 hari, dok saya nggak sembuh nih, nggak ada perbaikan. Dikasih obat baru lagi. Ternyata dosisnya kurang gitu, berdasarkan profil genetiknya memang diakui juga perihal itu. Jadi banyak banget ya Kak. Banyak banget manfaatnya sebetulnya. Genomik ini. Tapi kita masih bakal bahas lagi lebih luas lagi terkait tentang manfaat dan juga jenis-jenis dari tes genomik ini. Tapi jangan dijawab dulu dok, karena kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Tetap di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV.
Oke pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di program Healthy Way bersama saya Tondi Manangka dan rekan saya Namira Tasya beserta Dr. Dwi Radi Salim dari Laboratorium Diagnos Menteng Jakarta. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang jenis-jenis sama manfaat dari tes genomik itu atau yang biasa orang mungkin kenalnya dengan tes DNA. Nah kali ini kita masih akan berbincang lagi, tapi aku punya pertanyaan dulu pertama ke dokter, yaitu gimana sih dok proses untuk mengambil tes itu, proses melakukan tes itu, tes genomik itu? Oke, untuk proses kan biasanya kan dari sampel baru diproses ya. Nah, untuk pengambilan sampel tersendiri itu memang bisa diambil dari beberapa. Misalkan yang satu itu dari buccal swab. Buccal swab itu dari mukosa dalam pipi biasanya. Makanya kan kalau ada di film-film ya di K-drama atau di mana gitu ya, diambil tuh dari sikat giginya. Nah, itu memang kalau misalkan selama masih ada struktur DNA-nya itu masih bisa. Terus juga dari darah dan juga sebenarnya seluruh organ tubuh selama ada struktur DNA-nya itu bisa. Gitu. Tetapi paling commonnya yang dilakukan itu memang berdasarkan darah dan juga buccal swab yang dibutuhkan gitu. Nah itu sampelnya. Nah untuk metodenya itu memang ada beberapa karena memang tergantung dari jenis dan juga kesediaan alat. Mungkin kita tahu ya, zaman dulu ada PCR pas zaman COVID. Iya, masih ingat lah kita. Iya kan? Nah, sekarang tuh bisa, itu untuk membantu untuk proses pemeriksaan DNA pun, gitu. Terus juga, bisa juga pemeriksaan dengan whole genome sequencing, jadi di sequencing DNA-nya tuh dijabarin dari A to Z-nya. Terus ada juga berdasarkan microarray, itu berdasarkan pendar cahaya. Jadi memang ada beberapa metode, dan itu memang tidak ada yang kurang baik atau yang lebih baik karena memang tergantung tujuannya masing-masing kayak gitu. Jadi satu sampel itu purpose-nya bisa beda-beda ya dok? Atau memang bisa sesuaikan? Jadi purpose-nya untuk ini dengan ambil sampelnya ini? Iya, jadi misalkan tujuannya misalkan nih farmakogenomik itu bisa dengan dua cara. Yang satu dengan menggunakan PCR ataupun yang satu lagi dengan menggunakan microarray. Nah itu memang alat ya istilahnya, mungkin sebagai informasi itu memang alat. Jadi tergantung kesediaan di lab masing-masing. Iya, tetapi memang fungsinya tujuannya sama gitu. Jadi untuk tingkat keakuratannya itu disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Jadi tes genomik ini untuk nutrisi kah atau farmakogenik? Iya, betul. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada sampel yang lebih akurat mana, lebih akurat mana. Ya, tapi memang tergantung dari preferensi dokter juga. Memang masing-masing dokter juga mempunyai preferensi. Lebih percaya kalau pakai NGS atau Next Generation Sequencing gitu, alat yang paling mahal gitu ya, istilahnya yang paling canggih. Tapi ada juga, oh nggak apa-apa, cukup dengan menggunakan microarray, saya sudah valid kok gitu. Karena biasanya setiap alat itu mempunyai tingkat keakuratannya masing-masing gitu. Nah, kamu berarti katanya mau nanya nih, kalau misalnya soal diet tuh gimana? Oh iya bener dok, tadi kan kita di segmen 1 udah bahas nih tentang tes genomik yang berkaitan sama nutrisi. Nah kira-kira nih buat para cewek-cewek dok, tes genomik ini manfaat untuk hubungannya dengan dengan dietnya para cewek-cewek ini ada nggak sih dok? Oke, masalah nutrigenomik ini memang menarik ya, karena di setiap dokter spesialis gizi klinik pun itu berbeda-beda gitu ya. Kadang gini, mungkin kita tahu ya, zaman dulu Deddy Corbuzier ada istilah diet apa sih yang bukan, kalau sekarang namanya intermittent fasting. Dulu ada yang namanya tuh OCD. Nah, ya kan ada yang dulu yang OCD kan. Orang-orang se-Indonesia vibing ikutan OCD semua. Tetapi apakah semua orang cocok? Enggak. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai metabolisme terhadap makronutrien, mikronutrien, terus ada juga intoleransi terhadap suatu makanan itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, jadi tidak ada satu diet yang cocok untuk semua orang. Gitu. Dengan adanya pemeriksaan nutrigenomik, itu bisa lebih mempermudah dan mempercepat untuk proses dietnya. Tetapi ingat bahwa diet itu bukan hanya masalah penurunan berat badan. Karena diet itu adalah mengatur pola makan. Gitu, karena tergantung dari tujuannya masing-masing. Misalkan ada seseorang pasien dengan penyakit tertentu, ternyata dietnya harus dirubah. Nah, itu bisa dicek juga gitu. Misalkan kayak artis-artis nih, abis ngelahirin, ya kan, badannya kan kadang menambah 10 kilo, ya kan, 12 kilo, tapi pengen turun cepat. Nah, itu bisa juga. Gitu. Jadi diet tuh nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Dan nggak semua untuk semua orang, nggak bisa untuk semua orang. Apalagi kita ngelihat dari sosial media, oh tips dietnya kayak gini-gini, berarti kan tips dietnya untuk dia sendiri, bukan buat untuk orang lain. Bener ya dok ya? Iya betul. Jadi memang
harus lebih aware, terutama untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah mengikuti karena ada suatu vibing ya, ada atau misalkan FOMO terhadap suatu diet, betul. udahlah nih dietnya paling cepat menggunakan metode ini ikutan gitu, karena takutnya merusak tubuh. Iya. Nah itu yang paling harus diperhatiin tuh, nggak boleh kita ngikut-ikutan Betul gitu karena sekali. ya itu nggak bisa diet orang lain. Lebih nggak baik bisa kita konsultasi ya guys Iya. ke dokter ya kan, biar Betul. tahu nih diet yang tepat untuk tubuh kita itu apa. Betul sekali. Setuju. Nah selain kalau tadi kan masalah diet ya dok, nih anak-anak muda zaman sekarang ini kan banyak yang mau berkeluarga nih dok. Nah kalau untuk kehamilan ini ada nggak sih dok kaitannya sama tes genomik ini? Oke, ketika masalah keturunan ya, Yes, betul, jadi maksudnya. mungkin kita berbicara ada FOMO pada tahun 2024 ini, yaitu di mana banyak yang melakukan bayi tabung, ya nggak sih? Karena tingkat reproduktivitas ya, reproduksi pada zaman sekarang gitu ya, karena udah banyaknya mager lah, makanan junk food lah, Capek gitu, kerja capek kan, Dok. kerja, hormonalnya tidak stabil, akhirnya kan kadang promil gagal, akhirnya kembali ke IVF, bayi tabung gitu ya. Jadi ada juga istilahnya ketika berhasil melakukan proses bayi tabung, itu bisa juga dipilih embrio mana paling sehat Oke. dengan pemeriksaan genomik gitu. Jadi ada preimplantasi. Jadi preimplantasi itu sebelum ditransferkan si embrionya ke dalam rahim, itu dicek dulu embrio mana yang paling sehat. Itu bisa. Oke. Dan bisa juga dicek apakah gini, kan momok yang ada di Indonesia itu adalah thalassemia. Kita termasuk negara yang ke belt thalassemia. Belt itu jadi istilahnya apa ya, ikat pinggang, ikat pinggang di dunia. Nah, Indonesia itu masuk ke negara yang tingkat thalassemianya tinggi gitu kan. Nah, ditakutkan memang thalassemia ini anaknya jadi thalassemia mayor dan memang berbahaya gitu. Nah, itu bisa dicek dengan pemeriksaan PGT tadi gitu. Oke. Jadi yang biar anaknya yang dilahirkan walaupun orang tuanya PGT thalassemia, tapi anaknya itu dalam kondisi sehat bisa. Oke, jadi bisa terdeteksi ya dok, yang terbaik embrionya mana. Jadi untuk bayi tabung ini juga bisa ada pencegahannya, Betul. mana embrio yang paling bagus gitu. Ya. Jadi untuk tingkat keberhasilannya lebih Tinggi juga. tinggi lagi. Ya. Oke. sama itu ya, mungkin tadi juga kita sempat bahas sedikit ya soal anak kan apa untuk Hamil. program kehamilan, misalnya amit-amit anaknya mengalami satu gagal genetik, itu juga bisa dicek juga ya dok ya, dicek ya. Dicek, ya. Jadi ya kalau orang tuanya bisa dicek screening karier, apakah orang tuanya membawa suatu penyakit yang tidak ketahuan, karena biasanya kalau karier itu nggak ada gejala. Oh, Itu bisa oke. dicek juga dengan pemeriksaan genetik. Gitu. Oke. Oke. Sama ini nggak sih dok, tren-tren yang zaman sekarang nih, yang gender reveal, itu bisa nggak sih? Iya, itu bisa juga, bisa juga. Jadi ada yang vibing di 2003-2024 itu ada NIPT atau non-invasive prenatal testing. Jadi non-invasif itu kan berarti tidak melukai ya istilahnya, tidak melukai sang janin. Jadi diambilnya itu dari darah periferal ibu, sama aja seperti kita diambil darah biasa. Nah itu di darah ibu, tapi bisa dicek kromosom si janinnya. Pada usia 10 minggu bisa ketahuan jenis kelaminnya, terus apakah membawa suatu kelainan penyakit seperti Down syndrome, Patau syndrome, ataupun Edwards syndrome, kayak gitu. 10 minggu, berarti 10 itu minggu. masih 3 bulan ya dok? Iya. Masih awal Usia banget. kandungan 3 bulan. Ya 2,5 Iya, 2,5 bulan sampai sampai 3 3 bulan bulan lah ya. Kalau Biasanya kan USG kalau lama USG ya. kan Iya. 5 bulan ke atas 6 bulan, dan 20 itu masih minggu bisa, biasanya iya, minimal. dan itu masih bisa berubah kan jenis kelaminnya, kadang-kadang kayak kita tertipu ternyata Iya, bukan kadang cewek. ngumpet dulu gitu kan. bener. Kalau ini kayaknya lebih Oke, ini ya. berarti ini lebih deteksi sejak awal banget, sejak dini banget ya dok. Gitu. Oke, Namira, kita harus tahan dulu pertanyaan-pertanyaan kamu Seru nih. berikutnya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dirjen Bea
Cukai Kementerian Keuangan menyerahkan alat belanja bantuan dari perusahaan Korea Selatan kepada sekolah luar biasa yang bertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Oke pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi di segmen kita di Healthy Way bersama saya Tondi Manangka dan rekan saya Namira bersama Dr. Dwi Radi Salim dari Laboratorium Diagnos Menteng Jakarta. Oke Mira, tadi kan kita bahas soal kehamilan. Tadi kamu ada pertanyaan tambahan betul. Kan katanya. Nah, tren saat ini nih dok, kan banyak anak-anak muda yang dulunya trennya nikah muda, sekarang nih nikahnya udah kayak nanti deh gitu, mundur. Nah kira-kira dok, persiapan untuk dari kita mempersiapkan untuk pernikahan sampai nanti kita punya keturunan itu ada hubungannya nggak sih sama tes genomik ini? Oke, ini fenomena yang memang menarik ya, karena kan biasanya yang terjadi itu di negara maju, tetapi kita di negara berkembang yang menuju maju, ini udah mulai pernikahan itu di usia yang semakin matang atau semakin dewasa gitu ya. Dan ternyata semakin bertambahnya usia ketika hamil, itu mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk kelainan ketika hamilnya. Gitu. Dan memang yang diketahui tadi mungkin saya sudah sebutkan masalah talasemia ya. Jadi memang banyak sekali orang Indonesia itu yang tidak tahu kalau mereka itu karier talasemia. Jadi memang kalau misalkan diurutin nih, misalkan apakah saya membawa suatu penyakit, itu bisa dilakukan screening karier genetik. Apakah membawa penyakit tertentu gitu. Kalau misalkan tahu, oh ya udah misalkan dengan program bayi tabung. Gitu ya, nanti dipilih embrio mana yang paling sehat gitu, supaya misalkan contohnya yang talasemia tadi, supaya anaknya tidak mengidap talasemia. Karena kalau misalkan orang tuanya talasemia minor dan talasemia minor menikah, itu bisa aja ada peluang 25% anaknya itu talasemia mayor. Dan 25% anaknya sehat kalau secara normal. Tapi kalau misalkan menggunakan tes genomik, itu bisa dipilih yang 25% yang sehatnya yang mana. Gitu. Nah, ketika lagi hamil, baru tadi yang saya sebutkan yaitu NIPT atau non-invasive prenatal testing. Jadi diambil darah dari ibunya dan dilihat dari kromosomnya apakah lengkap, terus apakah ada 3 penyakit trisomi yang tadi, terus apakah memang ada mikrodelesi juga atau tidak gitu. Dan bisa gender reveal juga. Jadi ketahuan lebih awal. Nah, terus pas anaknya lahir, pasti kan istilahnya pengen tahu ya, apakah anak itu membawa penyakit, bukan penyakit, bakat lah istilahnya, itu baik yang baik ataupun yang bakat yang kurang baik gitu ya. Itu bisa ketahuan karena dari pemeriksaan genetik pun kita bisa tahu apakah anak ini mempunyai kemampuan matematika. Terus visualnya bagaimana, trading pun bisa. Jadi minat dan bakat sang buah hati pun bisa terdeteksi gitu. Jadi memang sangat kompleks lah pemeriksaan genomik ini. Jadi banyak banget ya dok ternyata manfaatnya. Banyak banget manfaatnya. Untuk menentukan planning ke depannya seperti apa, itu yang dicari sebetulnya kan. Kalau misalnya orang mau lakuin tes genomik ya bisa membantu mereka untuk planning ke depannya itu. Betul. Dok, kalau aku mau nanya nih dok, kalau kita misalnya aku atau Namira mau melakukan tes genomik itu, misalnya mungkin kita ada tindakannya itu seperti apa, atau mungkin kita mesti ada pantangan dulu sebelum melakukan tes genomik seperti nggak makan, boleh makan apa gitu, ada nggak sih? Kalau misalkan berdasarkan sampelnya ya, kalau misalkan sampelnya seperti darah ataupun perihal lainnya itu nggak ada masalah. Terus juga biasanya ditanya dulu riwayat kesehatannya gitu, karena takutnya ada mutasi genetik karena akan mempengaruhi hasil dari genomiknya. Gitu. Tetapi kalau misalkan diambil dari bukal swab atau mukosa dalam pipi, itu yang penting itu adalah tidak makan, tidak minum yang berasa, hanya boleh air putih, itu minimal 1 jam sebelum pemeriksaan. Itu aja sih. Jadi nggak berpuasa yang lama ya dok? Jadi boleh minum air putih nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya diambil darah kan tinggal langsung ambil aja darahnya gitu. Nah terus nih dok, dari tes genomik yang banyak manfaatnya ini, yang banyak orang awam belum tahu nih, kira-kira ada nggak sih dok kekhawatiran dari tes ini tuh untuk orang-orang awam tuh seperti apa sih? Karena kan
mungkin kita kayak apa sih gitu, kayak masih kurang familiar ya dengan informasi-informasi ini, dan ternyata padahal ini banyak membawa manfaat buat kita nih untuk mendeteksi penyakit yang Karena kan gini, istilahnya ketika ada suatu hal yang baru, manusia itu ada mekanisme of defense, yaitu rejection ya, istilahnya selalu menolak. Karena khawatir A, khawatir B, khawatir C gitu kan. Nah, dari rejection ini padahal banyak sekali istilahnya memang yang menjadi kekhawatiran dari orang tua biasanya. Karena misalkan udah ketahuan nih dari Mbak Namira, aku ternyata punya tingkat resiko untuk mengalami diabetes lebih tinggi dibanding teman-teman sebaya gitu. Tapi kan sama aja seperti kita membeli asuransi. Kita bisa lebih tahu duluan kan, dan kita bisa mencegah gitu istilahnya tuh. Nah ini sama juga sebagai proteksi, karena istilahnya dari genetik ini itu tuh akan muncul apabila dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ketika kita mengetahui lebih dini, kita bisa mencegah kedepannya seperti apa. Tapi kalau sudah kadung ketahuan, kita bisa lebih mempersiapkan mental gitu. Karena memang yang jadi kekhawatiran itu adalah ketika hasilnya kalau kurang baik bagaimana. Tapi kita sebenarnya bisa menyiapkan mental kedepannya seperti apa. Betul. Tapi lebih jadinya ini ya, efeknya itu lebih ke hasil yang akan keluar itu seperti apa yang jadi pikiran. Tapi sebenarnya kalau untuk kita tuh harusnya bisa jadi kayak guidance ya, lebih tepatnya. Guidance untuk kedepannya hidup kita harus seperti apa, terutama tentang pola makan kita, gitu. Nah, terus nih Dok, sekompleks itu kan, kayak hasilnya nih keren banget sebenarnya, ya kan? Nah, untuk harga nih Dok, kira-kira itu mahal gak sih, ya kan? Ya, soalnya kalau dipikir-pikir kan kayak, kompleks banget ya tes genomik ini. Pasti harganya mahal deh gitu, karena bisa deteksi kita punya penyakit bawaan kah, terus bisa terkait tentang nutrisi dan lain-lain. Itu kan pasti orang-orang mikirnya kayak mahal. Gimana tuh Dok? Kalau misalkan masalah mahal dan murah kan kadang orang berpikirnya adalah relatif, betul ya? Tetapi kita berbicara dari sisi manfaatnya gitu. Kita kalau misalkan mencegah lebih awal, berarti kan tidak ada komplikasi ke depannya. Kalau ada komplikasi kan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Betul. Ya kan? Dan memang pemeriksaan genetik ini, kalau misalkan terkait lifestyle, yang mengetahui resiko penyakit kedepannya seperti apa, minat bakat, dan lain-lain, itu cukup sekali seumur hidup. Kebayang kan? Misalkan kita hitung-hitungannya, contoh ya, ini contoh, misalkan harganya 6 juta nih satu pemeriksaan. Tapi itu bisa mengetahui untuk jangka panjang sebagai guidance gitu kan. Daripada nanti kita sakit, bayangin per bulannya obat misalkan butuhnya 500.000, tapi dikali 10 tahun berapa per bulannya gitu kan. Jadi memang boros banget gitu. Terus tapi kalau misalkan untuk terkait hamil, itu memang dibutuhkan pemeriksaan lebih screening seperti NIPT. Kenapa? Untuk menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan, karena bukan hanya masalah materi aja ya, mahal itu istilahnya, tapi masalah mental dari orang tua pun kan priceless ya, istilahnya. Setuju. Tidak ada harganya gitu kan, istilahnya, karena tidak ada harganya gitu. Jadi udah kesiapan mental itu lebih bernilai istilahnya, gitu sih. Oke, berarti data dari misalnya itu kalau boleh tahu Dok, satu tes itu total ada berapa data sih Dok yang kita dapat Dok? Sebenarnya tergantung dari tujuannya. Oke, balik lagi ke tujuan. Tujuannya. Jadi misalkan terkait lifestyle itu memang banyak banget produk yang ada di pasaran Indonesia. Misalkan ada yang mengecek bisa 260 laporan, ada 360, malah ada juga yang sekarang berkembang terus gitu ya. Tapi kalau misalkan NIPT pun ada yang cuma beberapa kategori, misalkan basic, signature ataupun perihal lainnya, itu tergantung kekompletan dari hasil laporannya gitu. Dan itu bisa jadi pegangan kalau kita untuk mendiagnos lagi ketika amit-amit ada gejala di badan kita, itu untuk diagnos lagi. Karena sebenarnya pemeriksaan genetik ini kan tadi dibagi 3 rumah besar ya, kalau saya ya. Kalau dari saya untuk mempermudah dibagi 3 rumah besar. Kalau prediktif itu tidak boleh dijadikan sebagai diagnostik. Oke. Justru nggak boleh justru. Iya, karena itu sebagai penunjang. Gitu. Tapi kalau misalkan pemeriksaan DNA talasemia itu kan sebagai diagnostik bisa. Tapi kalau misalkan seperti screening, nah itu screening kan istilahnya sebagai penapisan awal. Nanti biasanya dibutuhkan konfirmasi pemeriksaan diagnostik. Gitu. Jadi memang macam-macam lah. Oke, sebenarnya kita ini banyak banget loh pertanyaan sama dokter. Mungkin ya kita bikin episode berikutnya lagi sama dokter Radi ya. Tapi ya gitulah, kita nggak terasa juga udah 30 menit karena emang durasi kita cuma 30 menit, nggak bisa nambah sama produser. Jadi ya pemirsa, terima kasih udah menemani kami bersama saya Tondi Manangka dan rekan saya Namira Tasya bersama dokter Dwi Radi Salim dari Laboratorium Diagnos Menteng Jakarta. Sampai jumpa di program Healthy Way selanjutnya.